Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini agak lucu sih sebenarnya PKS, cuci tangan di situ. Dia mengatakan begini, revisi Undang-Undang Pilkada batal. PKS mengatakan sesuai dengan harapan rakyat. Iya, sesuai dengan harapan rakyat, karena itu didesak begitu kan. Sedangkan PKS kita lihat saja, keluar-keluar ya, mengkritik bahwa jangan pilih ya orang-orang yang kemudian melakukan dinasti politik, ujung-ujungnya ngusung Kaisang ya. Yang ngotot kemarin ya di DPR, bukankah masyarakat sudah tidak tahu begitu kan? Apakah dianggap sebagai bodoh begitu? Kita lihat saja di situ orang-orang PKS begitu kan. Ya banyak yang tahu begitu kan, ya itu kader PKS loh begitu kan, yang perempuan itulah. Jadi artinya apa? Artinya PKS ini jangan cuci tangan begitu. Artinya ini menurut saya pribadi begitu kan. Apa yang kemudian dilontarkan oleh kader PKS, saya kira ini cuci tangan, pembelaan terhadap rakyat. Emang bisa lupa? Tunggulah di tahun 2029 ya. Bahkan ya revisi Undang-Undang Pilkada batal, PKS mengatakan sesuai harapan rakyat. Khalid menyebutkan keputusan DPR dan pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat. Pret. Kita lihat saja komentar dari netizen. Berarti revisi yang kalian dukung kemarin tidak sesuai harapan ya. Kok bisa kalian dukung? Kalian mewakili siapa? Pak Lurah atau bagaimana? Jelas begitu kan. Paling itu sudah jelas-jelas melawan kotak kosong, kemunduran demokrasi. Tapi kenapa kok masih diusung? Ya inilah gimana begitu kan ya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali di situ. Ini salah satunya. Lalu ente masih tetap dukung RK, Bobby sama Marcel enggak? Kalau masih juga artinya ngedaprus, usunglah calon sendiri. Iya begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan bagi kita, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PKS benar-benar blunder hari ini. PKS benar-benar blunder ya. PKS ingin cuci tangan sebenarnya, tapi ya masyarakat sudah kadung cerdas di situ begitu kan. Yang keluar-keluar kemarin untuk tetap mengesahkan undang-undang di keputusan di Mahkamah Konstitusi apa begitu di DPR. Emang rakyat tidak tahu begitu kan ya. Makanya ya jangan dengan ini itu begitu. Masyarakat sudah pinter hari ini ya. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini, jadi kemarin dibalik aspirasi siapa yang dibawa? Kasihan PKS kena sumpah serapah. membangun oposisi begitu selama 10 tahun, tahan mereka, godaan-godaan, kekuasaan apapun mereka tolak. Tapi ditawari wakil kemarin ya, mereka bersatu begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Makanya saya katakan sejak awal bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PKS ini sekarang ini sudah diambang kebingungan. Masyarakat akan mengancam bahwa di tahun 2029 tidak memilih PKS, bahkan menggema ya by PKS di situ. Saya kira ini PKS akan lama kelamaan ya bisa saja nasibnya akan seperti P3. Padahal partai satu-satunya yang godaannya tinggi begitu dan begitu tahan terhadap godaan itu adalah PKS. Dan sekarang tidak tahan dia ke godaan-godaan itu, malah menggoda. Ya kalau dulu digoda tidak mau, sekarang malah menggoda sendiri begitu. Ini gimana PKS ini ya? Ya mau gimana lagi begitu. Ya setelah rakyat dan mahasiswa demo berdarah-darah baru tuntutan ya kalian penuhi. Kemana aja dari kemarin ya. Makanya cuci tangan begitu kan ya. Cuci tangan ya biar tidak dicap sebagai orang yang kemudian melawan dinasti politik. Ini otak-atik calon pilkada, tukar-tukaran calon di daerah ya. Jadi pragmatis, cukup mengecewakan. Tapi dukung RUU yang menguntungin geng, keluarga dan menolak kesempatan memperbaiki demokrasi. Turunin batas pencalonan. You have no defense. Parah lo katanya begitu kan ya. Lo parah. Coba kalian besar dikit saja atau enggak sejak awal semuanya hanya kepura-puraan. Bisa begitu kan. Artinya apa? Artinya partai sama aja kalau mereka berkuasa begitu kan ya. Ya tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi sekarang kita lihat saja ada untung PDIP yang kemudian bisa mengambil hati masyarakat ya. Salah satunya begitu kan. Mau ditinggal sendirian bisa karena saya kira PDIP akan mengambil apalagi mendukung Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan punya senjata yang kekuatannya luar biasa. Ini revisi Undang-Undang Pilkada batal, PKS sesuai dengan harapan rakyat.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Hoilin menyambut baik keputusan DPR dan pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi MK. Hoilin menyebutkan keputusan DPR dan pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada sesuai dengan tuntutan rakyat. PKS, kata Khalid, memandang jika semua pihak harus menjaga marwah demokrasi. Nah, gimana ya? Sekarang alibinya kan luar biasa. Mari kita jaga demokrasi kita dengan baik ya. Revisi undang-undang sudah dibatalkan. Pada ujung-ujungnya mereka kita tahu sendiri begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa PKS ini cuci tangan sebenarnya, ingin tidak melupakan ini semua begitu. Emang rakyat bisa lupa ya? Dengan adanya bergabung kepada Kim sudah menandakan bahwa demokrasi sudah tidak sehat. Masyarakat hari ini sudah cerdas ya, di berbagai daerah semuanya sudah cerdas. Kita lihat saja kalau ini tidak disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka semua masyarakat Indonesia di daerah-daerah akan melawan kotak kosong begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Orang-orang PKS itu kan pinter-pinter sebenarnya, tapi tidak memakai logika yang jernih di situ begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini hanya jabatan saja yang taruhkan. Kita tunggu saja. Akankah mereka akan merengek nanti di tahun 2029? Pilihlah saya akan memperjuangkan rakyat kecil. Saya akan memperjuangkan ini dan itu. Ya masyarakat sudah luka begitu kan ya. Karena dengan gabungnya dengan Kim saya kira itu yang akan menjadi catatan penting begitu. Kalau mau ngusung kadernya sendiri silahkan, mau ngucul silahkan begitu, siapapun silahkan, tapi jangan gabung kepada mereka begitu kan. Memang semuanya adalah tergantung dari partai ya, silahkan. Bahkan PKS mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak untuk menjaga demokrasi dalam perhelatan pilkada serentak saat ini, termasuk para mahasiswa dan akademisi yang terus berusaha menjaga dan memposisikan diri sebagai kontrol politik. Kontrol publik ya tetap berjalan dan rasionalitas publik tetap mendapatkan tempatnya. Kita apresiasi gerakan rakyat. Tutup Khalid. Wah ya, sekarang bela-belain ya rakyat, bela-belain rakyat Emang masyarakat tidak tahu begitu kan ya, bagaimana kelakuan dari PKS. Ya wajar ya, ini akan artinya bahwa saya tidak heran begitu kalau ada partai yang kemudian berkuasa, mereka tetap menjodorkan kadernya. Secara rasionalitas iya begitu kan ya, tapi kita lihat saja bahwa dengarkan konstituen yang di bawah, dengarkan aspirasi rakyat, itu saya kira lebih penting begitu. Kenapa? Karena mendengarkan aspirasi rakyat ya, konstituen itu lebih penting daripada ya hanya ingin cari jabatan, hanya ingin cari ya penguasa begitu kan, untuk bisa kepentingan dan syahwat politik mereka terlaksana. Tapi pada kenyataannya adalah kepentingan rakyat paling utama, menjaga konstituen seperti partai P3 begitu kan. Yang sekarang kita lihat saja yang hanya sana sini akhirnya tidak lolos di parlemen. Bagaimana? Wallahu a'lam. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.